Ya, ini yang jaga di kantin ini, Jeh. Ya, alhamdulillah. Jadi yang jaga ini mbaknya yang cantik sekali. Ya, ini salah satu santri Padepokan Nur Sajati atau santrinya Gus Samsudin yang menjaga kantin ini. Nanti ketika jenengan yang datang ke kantin ini akan bertemu dengan mbaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Fikri. Saya berada di channel Padepokan Nur Sajati. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya nanti akan memperlihatkan suasana padepokan yang baru, dan insya Allah di sini juga nanti akan memperlihatkan bahwasanya pengobatan di Padepokan Nur Sajati sudah buka, dan nanti insya Allah kita akan juga dilihatkan alhamdulillah banyak sekali yang sudah berdatangan ke Padepokan Nur Sajati yang baru. Dan sekarang saya berada di Padepokan yang lama, dan insya Allah di Padepokan yang lama ini nanti akan dijadikan tempatnya santri ataupun ruangan admin, dan nanti tinggal kedepannya bagaimana. Yang penting di Padepokan yang baru itu sudah dijadikan tempat pengobatan. Jadi nanti ketika jenengan sudah datang ke Padepokan yang lama ini, nanti kan ke sini terus jenengan bisa langsung ke sana. Nanti ke sana nanti kita akan lihat-lihat Padepokan yang baru, dan insya Allah nanti kita akan tanya-tanya sedikit-sedikit kepada saudara-saudara yang berdatangan ke Padepokan dengan tujuan ya silaturahmi. Adapun tujuan-tujuan yang lain nanti kita akan tanya satu persatu insya Allah ya. Dan kali ini di Padepokan ini insya Allah tetap berfungsi, ataupun nanti kita bisa ke Padepokan yang lama yang baru itu untuk pengobatan. Dan nanti di pengobatan itu ada beberapa tahap yang harus diikuti, yaitu nanti jenengan datang ke Padepokan, nanti ada yang mengarahkan, nanti kita tanya-tanya kepada admin di Padepokan Nur Sajati. Insya Allah nanti kita akan pergi ke sana sekarang. Oke, kita harus manggil ini kendaraan dulu untuk kita pergi ke sana. Iya, alhamdulillah sudah ada kendaraan yang sudah tersedia. Nanti kita langsung berangkat menuju Padepokan yang baru ya. Kita menuju akan ke Padepokan yang baru, dan ini adalah Padepokan yang lama. Cukup dekat kok, enggak sekitar 500 meter ya, dan itu cukup bisa dijangkau oleh jalan kaki ya. Jadi kalau sudah di Padepokan baru nanti bisa main-main ke Padepokan yang lama ya. Ini adalah gerbang Padepokan, nanti akan jadikan gerbang masuk, tetapi masih dibangun. Insya Allah secepatnya akan jadi untuk bisa digunakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini suasananya di sore ini panas sekali ya, panas sekali. Akan tetapi kita mencoba melihat Padepokan yang baru dan saudara-saudara yang sudah berdatangan. Dan ini adalah gapura, di mana pintu masuk yang sekarang ini banyak saudara-saudara yang berdatangan lewat gerbang ini. Selain di gerbang ini tidak ada lagi, jadi intinya semua pintu masuk berada di sini. Dan ini adalah sebuah kantin, di mana kantin ini nanti bisa digunakan ataupun menjadikan pelayanan untuk pada saudara-saudaraku yang mau istirahat ataupun ingin makan ataupun ingin membeli sesuatu hal ya, bisa di kantin Padepokan Nur Sajati. Jadi sudah disiapkan semuanya. Ini sudah disiapkan semuanya. Nanti kita akan masuk sebentar saja ya, melihat ya. Alhamdulillah ini kantinnya cukup luas karena masih baru ya, masih baru, belum cukup tersedia. Akan tetapi kita berusaha menjadikan pelayanan semuanya ada di lingkup Padepokan Nur Sajati. Jadi kalau mau makan, kalau maupun
apa namanya, beli-beli minum itu bisa di tempat ini. Jadi ketika pintu masuk langsung berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu di gedung, di ruangan putih. Jadi dari depan itu putih, nanti itu adalah kantinnya Padepokan Nur Jati ya. Seperti ini mbaknya ya, enggak, kita perkenalkan dulu sama mbaknya ya. Assalamualaikum mbak ya. Ini mbaknya namanya siapa yang jaga pak? Anggun Citra, mbaknya ini yang jaga di kantin ini ya. Ya alhamdulillah, jadi yang jaga ini mbaknya yang cantik sekali ya. Ini salah satu santri Padepokan Nur Jati atau santrinya Gus Samsudin yang menjaga kantin ini. Nanti ketika jenengan yang datang ke kantin ini akan bertemu dengan mbaknya ya. Alhamdulillah, ini lauk pauknya banyak lah, nanti pada pingin lah disediakan semua di tempat sini. Alhamdulillah luas ya. Ini sepi karena ini adalah jamnya pengobatan, ataupun yang mau lihat saudara-saudara kita yang istirahat ataupun apa namanya, ibadah sholat pun ada di sana, di sebelah masjid ya, masjid mushola multifungsi ya. Ini adalah patirtan ataupun tempat kungkum yang nanti digunakan untuk saudara-saudaraku yang mempunyai penyakit atau gangguan-gangguan sihir. Dan ini saya katakan dari apa namanya, perkataannya beliau sendiri, yang saya katakan kembali bahwa saya ini adalah patirtan ataupun tempat yang nanti dijadikan pemandian ataupun kungkum ya bagi saudara-saudaraku yang mengalami gangguan-gangguan sihir ataupun ya namanya pemulihan ya, bisa di tempat sini. Dan ini kita akan, karena kita lebih dekatnya ke kamar mandi, kita kamar mandi dulu ya saudara-saudaraku, ke kamar mandi. Sembari nonton video vlog Padepokan ini jangan lupa di subscribe ya. Dan ini adalah mobilnya Mas Adin official. Dan ini masih tahap pembangunan lantai 2. Jadi di tahap pembangunan lantai 2 insya Allah secepatnya akan kita segerakan, karena kita menunggu dana terkumpul. Karena bagi saudara-saudaraku yang sudah bersodakoh menyisihkan banyaknya uang ataupun rezekinya, saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah bentuk dari semuanya yang sudah mensodakohkan rezekinya, banyak rezekinya. Dan alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit akan menjadi besar nanti padepokan ini. Dan ini lanjut, ini masih pemasangan AC ya, jadi kita lebih memaksimalkan di mana pelayanan di dalam pun kita pakai ruangan AC. Iya. Mbak Santo, Masya Allah Mbak Santo. Oke. Alhamdulillah. Dan ini ketika mau masuk, alas kaki mohon dilepas. Mohon maaf, ini saya nggak pakai alas kaki, dilepas apa ya? Ya. Jadi ini adalah suatu kamar mandi, di mana kamar mandi ini bisa digunakan kepada saudara-saudaraku yang sudah masuk dalam lingkup padepokan. Dan kamar mandi ini gratis, semuanya bisa masuk ya. Yang penting alas kakinya dilepas. Yang penting alas kakinya dilepas. Kita melihat sedikit sekilas saja. Ya alhamdulillah itu adalah apa namanya, WC ataupun kamar mandi yang bisa digunakan untuk umum, dan itu sudah disediakan padepokan, dan itu secara gratis insyaallah. Jadi kalau sudah masuk sudah semuanya gratis. Hari ini kita akan melihat musola ataupun masjid di mana saudara-saudaraku sudah pada berdatangan, dan itu bisa dilihat Mas Ali. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah datang dari mobilnya yang insya Allah ini luar biasa, yang mau silaturahmi ya. Jadi datang ke padepokan pun bukan, jangan hanya ada niat tertentu, akan tetapi ya silaturahmi. Sambung silaturahmi adalah suatu kewajiban seorang muslim.
Ya, alhamdulillah. Dan ini banyak saudara-saudara kita yang sudah berdatangan, di mana banyak yang mengantri. Jadi karena tahap proses pembangunan, jadi mohon maaf untuk segala pelayan masih kurang, akan tetapi akan kami lebih maksimalkan, di mana pelayanan akan jauh lebih baik. Dan ini adalah saudara-saudara kita yang masih ngantri menunggu antrian masuk ya Mas Ali ya. Kita mau lihat masjid dulu Mas Ali. Dan ini dimana masjid kita ataupun musola kita sudah jadi dan bisa digunakan pada saudara-saudara kita yang mau ibadah, yang mau istirahat ya. Ya namanya kita masih umum, belum menyediakan, jadi kita maklumi ketika ada saudara-saudara kita yang istirahat ya Mas Ali ya. Ya alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sudah berdatangan. Ya dari macam-macam, dari daerah sini sendiri ataupun plat B itu dari Jakarta, plat S dan sebagainya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan banyak yang saudara-saudara yang istirahat di masjid, karena kita memaklumi bahwasanya tempat istirahat ya itu masih belum jadi masih proses lah ya. Dan tempat ini memang tujuannya untuk saudara-saudara kita untuk istirahat, walaupun tujuannya harusnya masjid itu untuk ibadah, karena nanti kita akan tetap membersihkan setelah kalau mau sholat, kita tetap bersihkan kembali semula. Mungkin kita akan tanya-tanya ke bapaknya. Assalamualaikum. Boleh tanya-tanya sebentar? Jenengan sange pundi? Saya Blitar. Oh asli Blitar sini. Ngantor atau jenengan? Ngantor. Orang Trenggalek. Orang Trenggalek. Oh. Ngantar saudaranya atau ibunya Pak nih? Jadi ya saudara. Saudara. Apa saudara yang datang ke Padepokan, tujuan ke Padepokan untuk berobat atau apa? Berobat. Sebenarnya mohon maaf, sakit atau sakitnya apa nih? Sakit kelihatan dibuat orang. Dibuat? Dibuat orang kelihatan. Oh, seperti ya terkena santet lah kasarnya seperti itu. Di bagian mananya nih Pak? Kaki. Kaki. Sudah masuk tapi ini? Sudah. Nanti bisa tanya-tanya ke ibunya. Jadi bapak ini tahu dari Padepokan, tahu dari mana itu Pak? Saya dulu pernah ke sini waktu masih di sana. Oh, pernah ke sini berarti? Dulu pernah ke sini nganter juga? Adik. Ya. Dan itu adiknya sakit juga? Ya. Terus sekarang gimana itu adiknya Pak? Nah dulu ya udah sembuh, tapi sekarang udah meninggal. Oh. Tapi udah sembuh. Berarti dulu itu datang ke Padepokan berobat, ya. Berobat terus pulang sembuh. Sama, tapi sekarang udah meninggal. Oh sudah meninggal. Itu jarak berapa bulan? Selama 1 tahun lebih. Berarti bapak ini udah dari dulu. Iya. Ini tinggal nganter saudaranya lagi. Semoga cepat sembuh ya saudara-saudara yang menonton juga. Semoga kita tetap bisa mendoakan keluarganya bapak ini, semoga diberikan kesehatan, keselamatan gitu. Gitu aja Pak ya, semoga sembuh. Nanti mungkin kalau ketemu tadi ibu atau mas yang masuk? Yang masuk adik. Adik, laki-laki perempuan? Laki-laki yang kena mertuanya. Mertuanya yang kena. Mungkin nanti kalau ketemu ibunya atau masnya, nanti kita akan tanya-tanya sekalian. Ya, alhamdulillah. Matur suwun sangat Pak ya. Alhamdulillah. Jadi itu sekilas ragam cerita emang ketika orang yang berobat ke Padepokan, bahwasanya saya ceritakan kembali dari bapaknya ini. Dulu bapaknya itu sudah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu sudah datang ke Padepokan untuk mengobati adiknya. Dan menurut bapak ini juga ketika adiknya ini ketika datang ke Padepokan, ketika pulang sudah sembuh alhamdulillah. Tetapi memang takdir Allah itu tidak bisa dipungkiri, adiknya bapak ini tadi meninggal, dan sekarang beliau ini datang lagi ke Padepokan untuk mengantarkan saudaranya lagi. Dan kita doakan ya saudara-saudaraku, setiap orang, bukan bapaknya, setiap orang yang datang ke Padepokan semoga dipertemukan jodohnya untuk berobat. Jadi kan kadang orang kalau kita bicara itu kan
obatnya itu kan jodoh-jodohan ya. Semoga berjodoh dengan berobat di Padepokan, dan semua atas kesembuhan itu atas izin Allah, bukan siapapun orang, atas izin Allah. Semoga di Padepokan ini, di Padepokan yang insya Allah luas ini, bisa banyak bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang berdatangan ke Padepokan. Ya, bermanfaat, bisa menolong. Makanya saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang mensodakohkan uangnya untuk pembangunan Padepokan. Inilah hasilnya dari semua sodakoh yang masuk ke Padepokan. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke daerah ya, ke ruangan mana itu Mas Ali? Pendaftaran ya, pendaftaran. Jadi saya ingatkan kembali kepada saudara-saudaraku semuanya, para subscriber Padepokan Nur Sejati, bahwasanya Padepokan Nur Sejati pengobatannya sudah buka. Ya Mas Agus? Pengobatannya sudah buka, dan ini adalah pengobatan di mana update yang terbaru ya. Pengobatan yang update yang terbaru di mana saudara-saudara kita sudah berdatangan dari berbagai daerah ya. Mungkin Mas Ali, Mas Agus, Bahkan ini Mas Ali. enggak, ini dari mana saja ini paling Ini jauh dari mana Mas Agus? dari Batam. Batam. Ya, Batam, Malaysia. Ini udah Dari Batam sama Malaysia. Alhamdulillah, luar biasa, banyak sekali. Untuk pendaftaran hari ini berapa Mas kira-kira Mas? pendaftaran hari ini 120. 120 orang. Alhamdulillah. Itu yang daftar saja, belum yang antar makanya. Yang kita kalau udah ngantar sekitar 300-an. Yang antar berarti semuanya sekitar Nah, yang kemarin 300-an. 140. Berarti kemarin 160 itu yang daftar saja ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang sudah berdatangan, dan saya ingatkan kembali. Matur suwun saja ya. Padepokan sudah buka. Bagi yang mau saudara-saudara berdatangan, silakan datang ke Padepokan. Dan kita tidak perlu ke pendaftaran karena sudah semuanya dikatakan oleh Mas Agus itu sudah sangat, kita tahu semuanya bahwasanya Mas Agus sudah lama di Padepokan, dan beliau ini juga mengerti atau mengetahui tentang keseharian berapa yang mendaftar, dari mana saja. Jadi tugas beliau memang seperti itu, dan kameramen. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku para subscriber Padepokan Nur Sejati. Doakan saja semoga semua ini bisa bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Saya selaku admin Padepokan Nur Sejati ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.